Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padang Karbela dari Diploma 3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan mengenai 12 benar pemberian obat pada pasien. Yang pertama, ada benar pasien meliputi benar nama pasien, benar nomor rekam medik, dan benar usia atau tanggal lahir pasien. Hal ini sangat penting untuk membedakan dua klien dengan nama yang sama agar tidak tertukar saat pemberian obat. Yang kedua, ada benar obat, merupakan kesesuaian antara obat dengan rekam medis atau instruksi dokter agar pemberian obat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Yang ketiga, ada benar dosis. Untuk menghindari kesalahan pemberian dosis obat, maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti alat untuk membelah tablet, sepet atau sendok ukur, serta gelas ukur agar dosis yang diberikan pada klien sesuai dengan kondisi klien. Yang keempat, ada benar cara pemberian. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda ditentukan oleh tempat kerja obat yang diinginkan, serta kecepatan respon yang diinginkan, dan keadaan umum pasien, diantaranya ada inhalasi, rektal, topikal, parenteral, sublingual, dan peroral. Yang kelima, ada benar waktu. Untuk dapat menimbulkan efek terapi dari obat dan berhubungan dengan kerja obat itu sendiri, maka pemberian obat harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diprogramkan. Yang keenam, ada benar dokumentasi. Pemberian obat harus sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit. Tenaga medis harus selalu mencatat informasi yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan, seperti respon klien terhadap pengobatan. Tenaga medis harus mendokumentasikan kepada siapa obat itu diberikan, waktu pemberiannya, cara pemberian, dan dosis obat setelah obat itu diberikan pada pasien. Yang ketujuh, ada benar evaluasi. Setelah pemberian obat, kita harus selalu memantau atau memeriksa efek kerja obat yang telah kita berikan pada klien dengan menanyakan apa yang dirasakan klien setelah diberikannya obat tersebut. Yang kedelapan, ada benar pengkajian. Sebelum pemberian obat, kita harus selalu memeriksa tanda-tanda vital, diantaranya cek tekanan darah, cek suhu tubuh, cek nadi, dan cek respiratori atau pernapasan. Yang sembilan, ada benar reaksi terhadap obat lain. Pada beberapa obat tidak bisa diberikan secara bersamaan. Contohnya, parasetamol dapat meningkatkan resiko perdarahan bila diminum bersamaan dengan warfarin. Yang ke-10, ada benar reaksi terhadap makanan. Pemberian obat harus diperhatikan waktu yang tepat karena akan mempengaruhi efektivitas obat tersebut. Untuk memperoleh kadar yang diperlukan, ada obat yang harus diminum setelah makan, misalnya indometasin, dan obat yang harus diminum sebelum makan, misalnya tetracycline yang harus diminum 1 jam sebelum makan. Yang ke-11, ada hak klien untuk menolak. Kita harus memberikan informed consent dalam pemberian obat, dan klien memiliki hak untuk menolak pemberian obat tersebut. Yang ke-12, ada benar perihal pendidikan kesehatan klien. Kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan obat kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat luas. Di antaranya mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selama sakit. Interaksi obat dengan obat dengan makanan, efek samping, dan reaksi yang merugikan dari obat itu sendiri. Hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, alasan terapi obat, dan kesehatan yang menyeluruh, serta penggunaan obat yang baik dan benar. Terima kasih, sekian yang dapat